kita persilakan yang nomor berikutnya. Ya Pak, saya Pak, tunggu cari jaringan yang bagus dulu Pak. Aduh. Selamat siang Pak, selamat siang Ibu. Saya akan mempresentasikan bahan ajar saya, yaitu dari aksi 4. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Suara ayam. Iya Pak. Nah, di sini. Aduh, suara ayam tuh. Di sini saya mengambil mata pelajaran kelas 9 bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, submateri bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD-nya memahami bentuk dan prinsip kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. IPK 331 menganalisis bentuk kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. IPK 332 menganalisis prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, saya akan memulai. Teaching saya, mohon maaf untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian. Saya memanggil Bapak Ibu dengan sebutan siswa nanti. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Selamat siang Bu Juliana. Apa kabar? Sehat semuanya? Kabar Sehat baik, Bu, Bu. kabar baik. Sehat Bu. Kabar baik. Kabar baik, Oke, sehat Bu. baik. Loh, ini si Ratna mana nih? Sakit? Oh ya, sakit. Kalau begitu didoakan temannya ya, biar pertemuan berikutnya nanti bisa bertemu lagi sama-sama di sini belajar dengan temannya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ketua kelasnya Rameli, tolong pimpin doa ke depan. Baik Bu. Baik teman-teman sekalian, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, baiklah. Kita sudah berdoa. Untuk memulai segalanya itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk menyemangati kalian, untuk menyemangati kita semuanya, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu untuk bernyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Bisa anak-anak? Bisa Bu. Oke, Bu. sama-sama ya. Biar badannya juga bergerak sambil aja kita tepuk tangan ya anak-anak Ibu ya. Ya. Bisa? Ya Bu, bisa Bu. Oke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Nah, sudah semangat? Semangat. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu adalah kita harus mensyukurinya
karena merupakan bentuk kedaulatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya, semangat kebangsaan yang sudah diberikan oleh para pendiri negara kita sehingga kita bisa memiliki kedaulatan negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita terkait teori kedaulatan minggu lalu? Bu. Ada yang masih ingat teori-teori kedaulatan? Iya, Masih, Bu. ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, dan sebagainya. Nah, yang dimana Indonesia sendiri menganut kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan mulai pembelajarannya yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah kita sudah tahu teorinya, kita juga pengen tahu bagaimana bentuk dan prinsipnya, gitu ya. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai, Ibu akan menayangkan sebuah video terkait pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu, tolong diperhatikan baik-baik ya. Karena di akhir video ini nanti, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk menganalisis apa-apa saja yang penting dianalisis. Oke, anak Ibu? Oke, Bu. Ibu. Oke. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya teman-teman? Kok nggak bisa buka videonya ya? Tadi udah bisa padahal dari ini. Atau download dulu ya? Kayak mana ya? Kok nggak bisa? Ibu, Videonya kami dibuka. udah melihat videonya, Iya. Bu. Kami udah melihat videonya, Bu. Iya, ada tadi, ada saya kirim di grup WA kan? Udah, Ada, Bu. nampak, Udah kami Sudah, lihat. Bu. Sudah, Kami Bu. lihat. nampak, Bu. Sudah. Bisa stop Sudah, screen Bu. aja. Oke, kalau begitu mungkin ini laptop Ibu lagi bermasalah ya. Dan jaringan pun kurang mendukung juga. Syukurlah ya, anak-anak Ibu udah ditonton videonya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya terkait videonya? Saya, Bu. Ijo buka Pak Sung. Iya, silakan aku. Apa pertanyaannya? Jadi saya mau bertanya, Bu, kenapa Indonesia, negara kita ini memilih negara kesatuan? Nah, oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Iya, ada lagi yang mau bertanya, anakku? Siapa lagi? Sepertinya nggak ada, Bu. Diwakili sama Marhami aja. Oh ya, satu lagi, Bu, pertanyaannya. Masa hanya satu lagi dong. Semua, Iya, Bu, apa yang anakku? Iya, silahkan. Siapa? Saya, Bu. Saya, Saya Bu, boleh satu juga, pertanyaan. Bu. Oh ya, boleh juga saya mengalah. Iya, deh. silahkan. Apa saja prinsip-prinsip kedaulatan NKRI, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus juga. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak Ibu terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Akan nanti kalian dapatkan jawabannya melalui diskusi kelompok. Nah, Ibu akan membagikan kelompoknya. Oke, kelompok semalam sudah dibagi kelompoknya di WA kan? Atau itu aja yuk? Sudah dibagi kelompoknya kan? Udah, Bu. Udah bagi, Bu. Udah, itu saja ya kelompoknya ya. Oke, Ya, baik. Bu. Untuk ya ini LKPD-nya Ibu bagi ya. Silahkan dikerjakan dengan baik dan benar. Digunakan bahan ajarnya bisa dikerjakan melalui dari buku diambil jawabannya atau juga menggunakan handphone yang sudah kalian bawa ya. Oke, silakan Bu. anak-anak Ibu kerja dengan baik. Ya, ada yang merasa kesulitan dengan pertanyaan yang di LKPD, nakku? Aman, Bu. Boleh ditanya Ibu. Aman, Bu. Nggak ada, Bu.
Apa anakku? Silahkan. Aman, Bu. Tidak ada. Aman Bu, aman, Hampir aman. siap nih Bu, hampir Oke, siap. aman ya. Oke, baik. Siap, Bu. Ya, ya, oke baik seperti itu ya. Oke, ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap Sudah, untuk Bu. presentasi hari ini? Bu, sudah siap, Bu. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Oke, Bu, bagus. sudah. Ya. Ya, silahkan kelompok 1 terlebih dahulu ya. Saya, Bu, Ya, siapa mewakili kelompok 1. Kelompok 1. Oke, baik, silahkan aku. Jadi, berdasarkan hasil analisis kami bersama dengan kelompok mengenai video yang ada di LKPD, dapat kami sampaikan mengapa bangsa Indonesia memilih negara kesatuan. Adalah yang pertama, agar rakyatnya bersatu, kemudian karena tuntutan jiwa Pancasila, selanjutnya karena pesan para pejuang, dan yang terakhir agar dipuji bangsa lain. Begitu, Bu. Oke, jawaban yang bagus. Berikan aplaus dulu untuk teman-temannya. Yuk. Oke, baik. Untuk kelompok selanjutnya, silahkan aku. Bu, Kelompok Saya Bu, selanjutnya. tadi Bu. berarti kita penting ya Bu menjaga bentuk kedaulatan NKRI itu ya Bu ya? Iya dong, penting untuk dijaga kedaulatan negara NKRI ya. Silahkan, ada lagi. Sudah? Begitu, kelompok 2 maju. Iya Bu, saya Bu. Berdasarkan Kelompok, eh, iya, silakan iya, kelompok Bu. 2. Iya Bu, berdasarkan hasil kerjasama kelompok 2, saya dan teman-teman, bahwasannya prinsip kedaulatan NKRI adalah ada 2. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum, Bu. Itu, Bu. Iya. Oke, ada lagi? Bu, jadi kedaulatan berada di tangan rakyat itu merupakan prinsip kedaulatan negara ya, Bu? Iya, Bu. Benar, saya Ya, Nak. setuju. Iya, Dengan April, Bu. iya bagus. Oke, ada lagi nakku? Sudah? Sudah, Bu. Nah, Bu. Oke. Oke, kalau begitu semuanya sudah berpresentasi. Silahkan dulu kelompok 2 duduk dulu ke bangkunya masing-masing. Ayo, baik. Baik, Bu. Ayo, teman-teman. Oke, anak-anak ibu sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang prinsip dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sudah selesai kita pelajari. Nah, kita semua anak-anak ibu sekalian semua harus bisa menjaga prinsip kedaulatan NKRI sebagai warga negara yang baik, harus mentaati semua peraturan yang sudah diberikan, sehingga itu merupakan salah satu bentuk yang namanya menjaga prinsip kedaulatan negara NKRI. Oke anak-anak, sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau Paham, Bu. begitu dikerjakanlah evaluasi yang akan Ibu berikan. Ada 5 soal, kerjakan dengan baik. Oke, anakku, silakan dikerjakan. Sudah siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Iya, kalau sudah begitu silakanlah dikumpul. Sudah dikumpul. Sudah, Bu. Ayo, Bu, semuanya Bu. sudah. Sudah, Bu. Oke. Bu. Oke, baik. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara ini? Sangat menyenangkan, Bu. Ya, Bu. Bagus. Banyak dapat ilmu baru, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ya, jadi tahu kedaulatan Bu. Oke, mantap. Oke, kalau sudah begitu, Ibu juga senang kalau anak-anak Ibu sudah menambah ilmu baru, pengetahuan baru. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya nanti di bab 3, tapi di materi yang berbeda tentang penerapan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dipelajarilah di rumah sehingga nanti untuk pembelajaran kita berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, semuanya? Oke, Bu. Bu. Beres. Ya, karena ini
juga sudah waktunya pulang, silahkan kita pulang. Tapi sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, Suryani silahkan pimpin doa anakku. Iya, oke Bu. Iya. Untuk teman-teman semua, supaya pembelajaran kita diberkahi, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Juliana. Iya, silahkan disiapkan barisannya. Rameli sebagai ketua kelas, siapkan barisannya, beri hormat kepada guru. Yuk, silahkan yuk. Baik, Bu. Siap gerak? Gerak. Udah, Bu. Terima kasih Bu Juliana. Makasih, Iya, silakan Juliana. pulang. Hati-hati di jalan ya, anakku. Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Bu. Saya bareng Selamat Suryani. siang semuanya. Ya, Bu Sekar. Sudah, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Terima kasih juga untuk Pak Yunus dan Bu Muslia. Mohon dikoreksi tentang kekurangan saya. Terima kasih. Oke, baik. Bu Julian ya. Ini Bu Muslia kayaknya tidak bisa berkomentar lagi. Karena Bu Muslia tidak kegiatan seperti yang disampaikan kemarin. Di hotel ada apa itu? Pertemuan terkait dengan kalau buka-buka Zoom mungkin bisa, tapi nggak bisa berkomentar katanya. Ya terganggu karena kebisingan itu kan tidak mungkin kita berbicara, orang lain ada di sekeliling kita. Oke, berarti ini paling tidak nanti Ibu yang lain yang akan mengomentari sebelum saya komentari ya. Tuh Bu Juliana, yang ditampilkan pada dasarnya sudah bisa dipahami. Cuma karena di sini penggunaan problem base-nya tadi itu kan. Saya memang dalam konteks ini tadi contoh yang tadi yang disuruh tugasnya kepada peserta apa tadi dalam kedaulatan itu pada kelompok-kelompok tadi, kelompok apa tadi? Mengamati video ya Bu Juliana. Bukan mengamati video, isi videonya apa? Karena saya tidak nampak tadi videonya, walaupun Bapak Ibu tadi mengatakan ya sudah nampak kan itu. Tapi tentang bentuk dan kedaulatan. Tapi saya tidak nampak, cuma kedaulatan negara, Pak. Saya nggak tahulah apakah betul-betul sudah nampak, Bapak Ibu. Iya Pak, saya juga tadi pengen kali menampilkan di sini, cuman kok nggak bisa gitu ya Pak. Saya juga. Makanya saya waktu orang teman-teman bilang ya semua nampak, Bu Mulyana nampak, semua nampak. Oh ya, pikir saya yang terganggu ini kan. Karena saya nggak nampak videonya. Maksud saya begini, apa di situ pemecahan masalahnya gitu? Pemecahan masalah kan kita menggunakan problem base. Saya kalau tadi yang dinampakkan oleh Boskar, itu jelas ada masalah, gitu ya, ada masalah. Apakah itu dari sikapnya, perilakunya, atau dari bahasa yang digunakan, isi pembicaraan sebagai sesuatu yang tidak ideal. Bahasa yang tidak ideal itu masalah. Misalnya kami dari Aceh mengatakan seperti bahasa orang-orang Agam misalnya, sekali
sekali mengatakan merdeka tetap merdeka misalnya, kan itu ya. Artinya di situ ada masalah. Masalah apa? Masalah yang tidak bisa kompromi lagi terkait dengan dia sudah dibaiat menjadi orang Aceh yang ingin memerdekakan Aceh gitu. Tidak dalam konteks keindonesiaan. Bagi orang-orang itu tidak masalah, tapi dalam konteks Indonesia kan masalah gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga orang Papua. Nah, itu bahasa yang mengatakan bahwa kami tetap ingin dibebaskan dari penjajahan Indonesia. Kan itu bahasa Panglima apa itu? Panglima UPM itu. Nah, itu dari bahasanya saja kita tahu bahwa itu ada masalah. Apa itu masalah? Masalah sesuatu yang tidak ideal. Kan gitu ya. Setiap sesuatu yang tidak ideal itu masalah. Ideal yang mana ukurannya? Ya menurut ukuran, kalau kita bicara tentang kebangsaan, ya menurut bicara tentang Indonesia. Nah, seperti itu. Maka tadi saya tidak menemukan, walaupun tadi sepintas ada disebutkan di dalam indikator, saya juga tidak temukan di indikator itu, indikator yang bentuk pemecahan masalah. Kemudian di video, andai kata di video saya bisa lihat tadi, saya lebih mengarahkan saja untuk suruh rubah indikator. Gitu. Sesuai dengan apa ada isi video tadi gitu. Nah, kita suruh rubah aja indikator untuk betul-betul memperlihatkan pemecahan masalah itu. Gitu. Nah, itu Bu Juliana. Jadi mohon maaf saya tadi rupanya salah juga gitu ya. Salah dalam arti saya pikir betul-betul Bapak Ibu menonton videonya. Karena kelihatan, atau memang tadi seperti Bu Juliana katakan sudah kirim ke WA, kan saya nggak lihat di WA. Karena kan WA grup yang ada saya kan sudah pasti tidak Ibu kirim. Kalau ada kan saya sudah lihat. Tapi yang Ibu kirim mungkin grup WA di kelompok Ibu sendiri yang buat lain ya. Nah, itu Bu Juliana yang saya maksudkan. Ya, ya oke, baik. Kalau begitu, karena waktu supaya bisa menghemat, kita Bu Muslia sudah keluar ya? Sudah keluar ya? Oke, kalau begitu kita untuk tampilan berikutnya itu nanti akan minta komentar salah satu supaya jangan saya saja yang komentar nanti. Yang lain akan memberikan tanggapan kepada temannya di mana sebenarnya. Lihat pada ke-8 keterampilan mengajar ya. Keterampilan 8 mengajar itu apa saja? Keterampilan menguasai kelas, keterampilan bertanya pada peserta didik, membuka pelajaran. Oke, membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, kemampuan bertanya. Kemudian, kemampuan mengelola variasi, menjelaskan. materi. Ketiga, keempat, kemampuan mengelola kelas. Kelima, membimbing diskusi. Membimbing diskusi. Keenam, variasi. Mengajar di dalam kelompok kecil. Nah, itu yang sulit kita perlihatkan dalam sistem ini. Ketujuh, membimbing siswa di dalam proses belajar dalam kelompok. Kedelapan, variasi suara, stimulus. Jadi variasi semuanya, variasi suara, variasi tempat dan sebagainya. Dan itu memang sulit juga kelihatan di dalam
proses. Karena Bapak Ibu sambil duduk kan gitu ya. Tapi kalau nanti di dalam proses, nah itu mesti kelihatan betul. Nah, jadi paling tidak 8 keterampilan itu betul-betul harus bisa diperlihatkan. Oleh karena itu tadi, misalnya kemampuan menjelaskan materi, itu gimana seharusnya sebagai guru memberikan sebuah penjelasan terhadap materi. Di bagian mana kita memulainya itu? Kemampuan kita menjelaskan materi. Dalam pengantar pertama itu. Pengantar mana? Pengantar pada saat kita masuk pada bagian awal dari orientasi, memberikan penjelasan materi sedikit dulu, supaya dia anak-anak paham apa yang kita bicarakan hari ini. Kan tidak mungkin langsung pada semua masalah kan gitu kan. Ketika Bu Suryani tadi menjelaskan tentang partisipasi politik, perlu nggak sedikit memberikan penjelasan terkait partisipasi politik? Perlu, Pak. Perlu. Kalau enggak, anak-anak akan kewalahan. Kalau Ibu tadi ketika berbicara tentang kedaulatan, perlu nggak sedikit banyaknya memberikan pemahaman mereka tentang kedaulatan gitu? Perlu, Pak. Kalau saya mengatakan perlu, nggak mungkin langsung kita ke sana. Setelah itu baru kita, karena itu pengantar dari bagian awal. Baru kita suguhkan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Oke, baik. Sambil jalan nanti kita akan jelaskan lagi karena semakin waktunya semakin jalan terus ya. Oke, baik. Saya kemungkinan tidak bisa mengajar lagi, tinggal saya terpaksa saya WA mahasiswa lain, tidak ada jalan. Karena Bu Suryani pun tidak bisa saya tinggalkan. Karena sudah duluan Bu Suryani minta izin. Saya pikir saya mau minta izin duluan tadi. Banyak Bu Suryani minta duluan ini. Sudahlah. Oh, Bu Suryani, Bu Muslia. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan berarti Bu Suryani sudah saya panggil-panggil untuk Bu Suryani bisa jadi pamong ke depan. Ini selagi masih online bisa, kalau bukan online Bu Suryani mana bisa lagi kontak. Saya yang diambil orang-orang Banda Aceh. Bisa Pak, pindah Banda Aceh. Ya, silakan urus terus. Oke, baik. Yang keempat siapa? Pak Ramli.